Selamat pagi anak-anak kelas 6. Hari ini kita akan belajar IPA, tema 2, subtema 1. Ya, dengan tema persatuan dalam perbedaan. Saat ini kita belajar yang pertama yaitu ciri dan cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Dibuka bukunya halaman 6, tema 6B. Ya. Di bukunya sudah dijelaskan beberapa tumbuhan yang menyesuaikan diri terhadap tumbuhan, dan sekarang Ibu akan ringkas ya. Ada yang di sini akan ada nama-nama tumbuhan ya yang bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Semua tumbuhan bisa, tapi ini sebagai percontohan saja. Ada namanya kaktus, eceng gondok, teratai, tumbuhan bakau, kantong semar, Venus, dan juga Drosera. Kalau Drosera ini adalah tumbuhan yang bisa memakan serangga. Oke, perhatikan baik-baik ya. Penyesuaian diri terhadap lingkungan. Setiap makhluk hidup melakukan adaptasi. Ingat, adaptasi artinya kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap berbagai keadaan. Ya, tujuan utama makhluk hidup beradaptasi adalah untuk mempertahankan hidupnya. Tumbuhan juga melakukan adaptasi. Berarti yang melakukan adaptasi yaitu adalah ada tumbuhan, ada juga hewan. Ini contoh adaptasi atau penyesuaian diri terhadap lingkungan. Diperhatikan baik-baik. Yang pertama adalah kantong semar. Ini merupakan tumbuhan pemakan serangga atau insektivor. Bagian dalam kantong semar mengandung enzim ya, yang berguna untuk mencegah serangga. Ini bagian kantong merupakan ya. Yang kedua adalah teratai. Teratai itu mempunyai daun, akar, dan juga permukaan daun. Di sini fungsi masing-masing. Kalau daun itu untuk mempercepat penguapan, kalau akar juga kalau matang. Nanti dibaca baik-baik ya. Baru ada namanya Venus flytrap. Kalau itu pemakan serangga. Ya, ini juga hidup di lingkungan yang kering dan miskin hara. Tumbuhan Drosera mendapat asupan makanan ya. Dan juga kaktus. Kalau kaktus adalah batang yang tebal untuk menyimpan air. Daunnya juga ada fungsinya untuk melindungi tumbuhan dari hama. Ya, akarnya juga yang panjang mencari air. Diperhatikan baik-baik. Ini juga sudah ada contoh di bukunya. Ya, diperhatikan bukunya. Oke, di sini akan dijelaskan satu persatu. Kalau ciri-ciri tumbuhan kaktus itu, ya, sama seperti tadi juga, sangat panjang, akar sangat panjang dan berduri, batang berlapis, ya. Dan juga tersusun atas jaringan spons, ya. Dan di sini habitat kaktus biasanya di iklim subtropis, ya, memiliki stomata yang dibuka hanya pada malam hari ini, ya. Nah, ini tumbuhan kaktusnya. Lingkungan hidup kaktus adalah di tanah kering seperti gurun. Oleh sebab itu, tanaman kaktus harus menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang panas dan kering, dengan cara memiliki daun yang kecil-kecil seperti duri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan air. Di sini juga ada eceng gondok. Ini ciri-ciri eceng gondoknya. Nanti diperhatikan, dibaca dengan baik-baik, ya. Nah, setelah itu ini nama tumbuhannya. Ini cara eceng gondok untuk menyesuaikan diri, yaitu tempatnya itu di air, ya, memiliki batang yang dapat menggelembung untuk mengapung di atas air. Tumbuhan bakau menyesuaikan diri dengan melakukan penyaringan garam yang ada di air. Dan juga perhatikan baik-baik ya. Nanti dibaca. Teratai. Teratai ini ciri-cirinya. Pertama, bunga dan daun terdapat di permukaan air sampai nomor 3. Ini contoh bunga teratai ya. Oke. Nah, teratai menyesuaikan diri dengan lingkungan berair ya, karena memiliki daun yang lebar, memiliki batang dan juga lain-lain. Terakhir tumbuhan bakau. Ini ciri-ciri tumbuhan bakau
memiliki akar yang tinggi dan kuat, memiliki kulit yang keras. Nanti dibaca semuanya ya. Ini contoh tumbuhan bakaunya yang biasanya hidup di daerah lumpur tapi tumbuhan yang biasanya di pantai. Oke. Ya, tumbuhan bakau menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan seperti tergenang, berkadar garam, lumpur, dan lain-lain ya. Ingat, nanti dibaca lagi baik-baik. Ada lagi ini sebagai tambahan di Bukasi ya. Pohon cemara menyesuaikan diri dengan daunnya yang runcing sehingga mengurangi penguapan. Ada putri malu, ada ya ini kan semar lagi ya. Nanti dibaca dengan baik-baik. Ya sayangnya menyesuaikan diri yang artinya tadi juga beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Ya, ini cara melindungi diri. Ya, kalau kaktus melindungi diri dengan adanya duri di sekunder batangnya. Kalau putri malu melindungi diri dengan adanya duri sepanjang batangnya. Kalau bambu melindungi diri dengan adanya bulu-bulu halus. Dibaca sampai nomor 6 ada pohon kamboja, pohon durian, pohon belimbing. Inilah cara-cara tumbuhan melindungi dirinya. Ya, perhatikan baik-baik berikut ini. Penyesuaian diri untuk melindungi diri. Selain melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan, tumbuhan juga melakukan penyesuaian diri untuk melindungi diri. Hal itu dilakukan agar tumbuhan terhindar dari predator yang akan memakannya. Perhatikan, berikut beberapa contoh penyesuaian diri terhadap tumbuhan yang untuk melindungi dirinya. Penyesuaian diri tumbuhan. Oke. Pertama, melindungi diri dengan mengatupkan daun. Itu contoh adalah bunga putri malu. Ya, daun putri malu mengatup jika disentuh. Ya, mengatupnya daun putri malu ketika sentuh untuk mengelabui hewan yang tadinya akan makan tumbuhan tersebut. Predator putri malu mengira bahwa tumbuhan telah layu. Dan juga tadi putri malu itu ada duri di sekitaran batangnya. Yang kedua, nanas. Cara nanas melindungi diri, yaitu ada juga kaktus. Ya, nanas, kaktus, bunga mawar, bunga lidah buaya, itu melindungi dengan duri. Kalau ini melindungi dengan getah, karet, nangka, ya. Getah pada umumnya terasa lengket jika terkena hewan. Biasanya hewan akan terjebak jika kena getahnya. Makanya mereka enggan mendekati. Apakah tumbuhan di sekitarmu? Apakah tumbuhan tersebut melakukan adaptasi untuk melindungi diri? Cobalah cari tahu. Nanti cari tahu tumbuhan apa aja yang bisa melindungi diri yang ada di sekitarmu. Oke, ini penjelasan dari Bu Christine, penjelasan yang singkat. Nanti kalau ada yang kurang paham, kurang mengerti, tanya langsung Bu Christine ya. Terima kasih.